Baik, kita langsung saja ke informasi pertama pemirsa mengenai penetapan tersangka dosen cabul. RH dosen salah satu perguruan tinggi negeri di Jember akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Penetapan tersangka ini disampaikan oleh Wakapolres Jember dalam press release yang digelar Kamis siang. Dan untuk mengetahui lebih jauh soal kasus ini, saya akan menghubungi Kasat Reskrim Polres Jember, AKP Komang Yogi Aryawiguna. Ya, saya akan mencoba menghubungi Kasat Reskrim Polres Jember AKP Komang Yogi Aryawiguna untuk mengetahui lebih jauh soal kasus penetapan tersangka dosen cabul di Jember. Kita masih mencoba menghubungi AKP Komang Yogi Aryawiguna, Kasat Reskrim Polres Jember. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore. Iya, selamat sore Kasat Reskrim Polres Jember AKP Komang Yogi Aryawiguna. Iya, betul. Iya. Bapak Yogi, saya Ageng Widya dari program Gatekeeper FTV Jember. Saat ini kita sedang siaran langsung dan sedang menginformasikan kepada pemirsa di rumah mengenai penetapan tersangka dosen cabul, Pak. Oh iya, iya. Betul, Pak. Bahwa siang tadi Wakapolres Jember memimpin press release yang digelar Kamis siang, seperti itu ya, Pak? Iya, betul ya, Mbak. Ya. Bisa lebih dijelaskan, Pak, bagaimana mengenai kasus penetapan tersangka dosen cabul ini, Pak? Iya, jadi sudah kita lakukan pemeriksaan secara intensif untuk memang yang bersangkutan dengan hasil proses penyidikan dengan alat bukti yang cukup kita tetapkan sebagai tersangka dan kita lakukan proses penahanan. Iya. Dan apa, Pak, hukuman yang akan dijerat untuk tersangka dosen ini, Pak? Ya, jadi sesuai dengan pasal 82 di Undang-Undang Perlindungan Anak berkaitan dengan pencabulan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, ancaman hukumannya 15 tahun ditambah mungkin sepertiga dari ancaman hukuman maksimal karena yang bersangkutan sebagai wali. Iya. Baik. Jadi modus tersangka ini untuk bisa mengelabuhi korban seperti apa sih, Pak? Ya, jadi untuk tersangka seolah-olah dengan bujuk rayu mengatakan kepada korban bahwa korban butuh diterapi karena ada suatu penyakit. Tetapi ternyata dari proses terapi itu malah menjurus ke arah pencabulan. Apa korban mengakui ada beberapa kali, Pak, tersangka ini melakukan percobaan pencabulan? Iya, dari pernyataan korban bahwa tersangka melakukan proses pencabulan ini sebanyak 2 kali. Iya, di tahun berapa, Pak? Di tahun kalau nggak salah 2020 kemarin ya, atau di awal 2021. Iya. Jadi hubungan antara tersangka dengan korban ini seperti apa, Pak Yogi? Iya, antara mungkin paman sama ponakan ya. Dan memang korban ini diasuh oleh pamannya ini sendiri? Iya, jadi korban diasuh oleh pamannya. Baik. Jadi sekolah di Jember juga. Dan orang tua dari korban ini tidak ada di Jember, seperti itu, Pak? Ya, orang tuanya tidak berdomisili di Jember. Dan awal mula terkuaknya kasus ini seperti apa, Pak? Ya, jadi untuk korban sendiri melapor kepada orang tuanya, kemudian ditanggapi oleh orang tuanya, ibunya, dan menginformasikan kepada bapaknya, sampai dengan terus kemudian menghubungi tersangka dan kemudian mengambil alih pengasuhan daripada anaknya ini langsung dibawa lagi oleh ibunya. Jika bisa diinformasikan, Pak, korban diasuh oleh tersangka dosen cabul ini sejak tahun berapa? Sejak tahun 2020 sampai dengan mungkin awal 2021 ya.
Saat ini korban ini usia berapa, Pak? Usia 16 tahun. Usia 16 tahun, baik. Dan saat ini kondisi korban sendiri seperti apa, Pak Yogi? Kondisi korban berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatri, Ya. bahwasanya memang terdapat depresi yang menyatakan bahwa memang korban saat ini memang dalam keadaan yang stres sedang atau depresi sedang. Iya, dan apa ada pendampingan dari pihak kepolisian, Pak, untuk korban? Ya, jadi juga kita melakukan mental healing atau trauma healing terhadap korban. Ya, memang dengan cara pada saat kita ambil keterangan juga kita memberikan sugesti ataupun saran-saran kepada korban agar memang tidak larut dalam hal-hal yang dipikirkan tersebut, sehingga bisa bersekolah kembali dan bergaul, bersosialisasi dengan teman saudaranya lagi. Iya. Apa kemungkinan ada korban lain, Pak, selain korban dari keponakan dosen ini sendiri? Sementara untuk korban hanya pelapor atau korban saja. Untuk yang lainnya sementara belum ditemukan atau masih dalam proses penyidikan. Iya. Ya, baik, terima kasih atas informasinya AKP Komang Yogi Arya Wiguna, Kasat Reskrim Polres Jember. Selamat sore, Bapak. Ya, Mbak. Selamat sore. Ya, itu tadi perbincangan kita bersama AKP Komang Yogi Arya Wiguna, Kasat Reskrim Polres Jember, yang telah menyampaikan kepada kita mengenai kasus tersangka dosen cabul yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka.